Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Sugeng Dalu. Mohon maaf ini ada beberapa pengurus yang tidak bisa membersamai kita di malam ini. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu sekalian? Dengar. Terdengar, G? Oke, baik, J. Iya, siap, J. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan dibersamai nanti oleh Pak Tawar. Beliau bernama lengkap Pak Tawar, SSI MKOM. Beliau dosen di Prodi Sistem Informasi UAD dan anggota MPI PP Muhammadiyah. Ini adalah edisi yang ke-287. Nanti kita akan mendengarkan sharing dari beliau sebagai penyintas, seperti apa pengalaman-pengalaman beliau yang semoga bisa memotivasi nggih untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang isoman, ya semoga dengan motivasi atau sharing dari Pak Tawar nanti bisa meningkatkan imunitas, meningkatkan motivasi yang sekaligus juga meningkatkan rasa yakin dan percaya bahwa insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermakna dan menuju kepada kesembuhan gitu nggih. Kemudian untuk yang sehat semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan bisa bermanfaat bagi sesama. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian. Supaya acara ini berjalan lancar, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Kita akan dibersamai atau sambutan ini akan diberikan oleh Pak Isnawan. Monggo Pak Isnawan untuk waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma Pak, yang saya hormati Pak Tawar selaku pemateri malam hari ini. Sugeng pagi Pak Tawar, lama nggak jumpa. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, yang masih setia menyertai kita semuanya. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bertemu lagi silaturahmi di Zoom meeting yang ke-287. Tadi Mbak Ratna sudah ke-287. Hari ini di Jogja masih terjadi situasi krisis oksigen. Beberapa pasien di Sarjito meninggal karena kekurangan oksigen. Ini masih dalam hal ketika kita masih diuji Allah dengan COVID-19. Malam ini kita mendengarkan bersama-sama satu tema dari Pak Tawar selaku penyintas COVID. Beliau LC ya, lulusan COVID, yang akan bercerita pada kita sekalian tentang bagaimana pengalaman beliau melawan COVID sehingga beliau sukses menjadi mungkin lulus komlot ya, Pak Tawar lulusnya komlot. Kita akan mendengar bersama-sama bagaimana pengalaman beliau agar kita bisa punya pengalaman yang sama dengan beliau. Kalau nanti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, keluarga kita akan mampu menangani dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih pada kawan semuanya yang tetap setia mengikuti kajian ini, dan mari kita bersama-sama membesarkan ini, menyebarkan ini kepada semua pihak agar kita bisa memperbanyak manfaat dari kajian yang dibuat oleh Muhammadiyah di ini dengan Muhammadiyah with you. Saya kira begitu saja dari saya. Semoga nanti kajian yang diberikan Pak Tawar bisa memberikan manfaat bagi sekalian dan memberikan satu ilmu dan kekuatan buat sekalian untuk tetap menghadapi COVID dengan baik. Saya kira begitu saja dari saya selaku penyelenggara bersama Mbak Ratna malam hari ini. Matur nuwun, nasrul minallah wa tumqarib, babasil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Isnawan atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang malam ini mungkin baru bergabung,
sekedar informasi bahwa acara Muhammadiyah with You ini sudah edisi yang ke-287 dan kita setiap malam nggih Bapak Ibu. Jadi tadi kalau Pak Isnawan ngendiko atau mengatakan bahwa informasi acara Muhammadiyah with You yang setiap malam ini boleh di-share kemanapun. Karena para peserta tidak hanya dibatasi dari anggota Muhammadiyah Aisyah saja, tetapi juga dibuka untuk seluas-luasnya untuk masyarakat umum. Dan juga boleh kalau misalnya ada non-muslim yang ingin bergabung juga mendapatkan motivasi, itu boleh. Itu sangat terbuka sekali. Karena ada di beberapa kesempatan yang lalu, itu pesertanya juga ada yang dari non-muslim. Demikian, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang mungkin terlambat atau tidak bisa mengikuti dari awal acara ini sampai selesai, kami akan ada rekaman dalam bentuk YouTube, yang nanti akan biasanya kalau misalnya acara malam ini, maka besok pagi itu YouTube-nya sudah jadi begitu. Dan bisa diakses di YouTube, dan biasanya nanti akan kami share secara berkala. Ketika misalnya Bapak Ibu hari ini mengikuti acara dari tema Pak Tawar, kemudian mungkin nanti 3 hari atau 4 hari selanjutnya akan kami share juga ke link YouTube-nya di acara Zoom seperti ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan biasanya juga kami share kepada grup-grup yang ada. Kalau nanti secara personal ingin mendapatkan informasi terkait dengan Muhammadiyah with You, nanti akan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, biasanya kami sertakan di poster, yang di situ ada informasi tentang acara apa, kemudian YouTube-nya misalnya minta kiriman YouTube dan materi dan lain sebagainya, maka nanti bisa menghubungi nomor CP yang ada di poster yang setiap hari juga kami share. Demikian Bapak Ibu sekedar informasi, mohon kepada para peserta lain selama jalannya acara, monggo untuk mengontrol masing-masing mic-nya supaya bisa di-mute begitu supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya acara inti yaitu sharing yang akan disampaikan oleh beliau yang sangat kita nantikan. Monggo kepada yang kami hormati Pak Tawar. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Retna, untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat. Bagi yang belum pernah terkena COVID, mudah-mudahan terjauhkan dari COVID. Bagi yang sudah atau sedang menjalani isoman, supaya nanti bisa mendapatkan gelar sama dengan gelar saya yang diberikan Pak Isnawan tadi, cum laude LC, begitu ya Pak Isnawan ya. Baik Bapak Ibu, saya dikontak Pak Satria untuk bisa sekedar bercerita. Tadi sempat bingung juga mau cerita apa, tapi ya sudah, pokoknya saya mendongeng saja, saya cerita saja apa yang saya alami. Jadi mungkin tidak tepat kalau saya bercerita tentang teori COVID, teori psikologi dan sebagainya, tapi lebih pada apa yang saya alami, apa yang saya jalani. Ini mungkin kalau bagi Pak Isnawan dan kru sudah sangat mafhum, sudah sangat bukan lulus lagi kalau Pak Isnawan ya, Pak Isnawan ya. Sudah profesor honoris causa kalau Pak Isnawan itu. Baik, mohon izin saya untuk memudahkan saya bercerita dan ada kesinambungan gitu. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Monggo Bapak. PowerPoint ini saya modif sedikit karena kebetulan beberapa waktu yang lalu ada kelompok teman-teman yang meminta saya untuk bercerita, sehingga cuma saya tayang ulang saja, bedanya sedikit, hanya saya tambahkan gambarnya MCCC PWMDIY, ngaten Mbak Ratna. Oh, Pak. Ini apakah akan disampaikan kepada Bapak Ibu dulu, Pak Tawar? Saya baru lihat di kolom chat.
Bapak Ibu sekedar pengen tahu, yang penyintas mohon posting kata penyintas. Monggo Bapak Ibu sekalian nih sambil Pak Tawar memulai persiapan bercerita, monggo Bapak Ibu yang pernah menjadi atau lulusan tadi nggih, LC, lulusan COVID, monggo untuk menuliskan kata penyintas di kolom chat. Ya, ini sekedar aja kok, sekedar survei roto ngawur gitu saja. Di antara kita ini ada berapa orang sih yang menjadi penyintas, cuman begitu saja. Tidak ada hubungannya dengan apapun dan tidak punya target apapun. Oke, sambil nanti yang sudah posting, monggo nanti yang belum juga ditunggu. Slide saja, slide saya sudah muncul di layar Bapak Ibu. Sampun. Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Ini sekali lagi judul saya ya testimoni saja. Kalau saya membuat judul breakthrough coronavirus ya kira-kira seperti disampaikan Pak Isnawan tadi, kira-kira apa sih yang kita lalui untuk bisa mendapatkan LC tadi. Jadi kira-kira begitu. Nah, baik, ini beberapa foto saya kumpulkan, foto diri saya ini pada saat saya di ruang perawatan, kemudian saya kebetulan dirawat, saya terlempar dirawatnya di Sleman, karena waktu itu peak time, tetangga saya hunting rumah sakit untuk saya 2 hari, nggak dapat rumah sakit, mau dibawa ke PKU ke tempat Pak Isnawan, ternyata juga ditolak karena penuh, sehingga ya, akhirnya terlemparlah jauh ke Sleman gitu ya. Baik, kita masuk ke slide yang sebenarnya, ini cuma judul-judulan. Baik, ini cerita saya pisahkan, saya coba beberapa pisahkan ya, jadi ada beberapa nanti akan saya mulai dari nomor 1 ini yang paling penting ya, karena sesuatu yang kita alami itu kalau kita tidak bisa mengambil hikmahnya, kayaknya kurang afdol. Kemudian ada beberapa ada slide-slide tentang tracing, ada saya di rumah sakit, ada diagnosis saya seperti apa, ikhtiar, masa pemulihan, masa pasca sembuh, dan seterusnya. Kira-kira itu yang nanti mungkin pengen saya kisahkan, saya ceritakan, dan mudah-mudahan nanti ada manfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, ya justru disinilah ketika saya menyampaikan hikmah, disinilah saya mulai belajar. Prinsipnya apapun yang kita alami, judulnya tetap gembira. Kalau saya bersama Pak Isnawan di kota manapun itu judulnya pokoknya tetap gembira. Apapun yang terjadi gembira. Jadi walaupun diinfus, walaupun makan obat sehari lebih dari 15 butir, pokoknya tetap gembira. Baik, jadi Allah memberikan COVID kepada saya sekeluarga. Kebetulan saya dengan 3 anak, 1 istri ini yang tidak kena COVID hanya 1 orang. Anak saya yang perempuan yang kebetulan tidak berada di rumah. Kebetulan ada di pondok pesantren. Nah, kami berempat, empat-empatnya alhamdulillah dapat bagian. Nah, ini saya anggap sebagai rezeki yang sangat spesial dari Allah, di mana itu tadi hikmahnya akan pasti semuanya masing-masing Bapak Ibu seandainya nanti semuanya mendapat kesempatan untuk jadi penyintas nanti akan merasakan itu. Jadi jangan dianggap sebagai musibah yang tidak bisa diselesaikan, tapi anggap itu sebagai sebuah rezeki yang spesial. Banyak hal nanti yang bisa kita peroleh. Yang jelas diantaranya adalah kita di sana belajar keikhlasan dan kesabaran, itu sangat penting. Karena kalau kita nggak sabar menghadapi ini, ya nanti malah stres. Kalau stres nggak sembuh-sembuh, katanya Pak Isnawan gitu ya. Jadi kita harus santai. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, disitulah kesyukuran kita meningkat. Sekedar cerita bahwa menjelang saya berangkat dijemput di rumah sakit itu sampai saya dan istri itu sempat maaf-maafan, gitu ya. Sempat maaf-maafan. Khawatirnya nanti siapa tahu saya berangkat ke rumah sakit, pulang tinggal nama. Khawatirnya itu. Tapi alhamdulillah justru saya diberi kesempatan untuk bisa pulang lagi, ketemu dengan semuanya. Itulah kesyukuran kita yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian kenapa saya tuliskan juga kebersamaan dengan keluarga dan tetangga, karena ya disitulah ketika saya sekeluarga itu
anak-anak dan istri semuanya harus isolasi mandiri di rumah. Disitulah kebersamaan itu justru sangat terasa sekali, kekompakan anak-anak dan istri di keluarga itu sangat terasa sekali. Juga dengan tetangga, kami disupport sepenuhnya oleh tetangga selama berapa ya, sekitar 20 harinan lah. 20 harinan isolasi mandiri itu sepenuhnya disupport oleh tetangga. Segala macam bentuk kebutuhan logistik kami sekeluarga disupport sepenuhnya, dan juga yang lain-lain. Tidak hanya logistik, tapi sampai saya di kebutuhan ambulan, kebutuhan obat, kebutuhan macam-macam, sampai menjelang berangkat ke rumah sakit, sampai pulang, sampai kami bisa sembuh semua, itu kebersamaan dengan tetangga ini tidak bisa dilepaskan. Nah, disitulah kita tidak sendiri, bahwa di balik musibah yang Allah berikan, ternyata banyak saudara-saudara kita yang sangat memberi perhatian kepada kami sekeluarga. Oke, nah kemudian historinya, saya judulnya tracing, tapi histori ini. Jadi inilah perjalanan sampai saya divonis gitu ya. Panjang sih ceritanya, bahwa dimulai rangkaiannya ada kegiatan, kebetulan istri bersama rombongan itu ada acara di Semarang tanggal sekian 19. Kemudian pada tanggal berikutnya ini saya ganti profesi, tambah profesi jadi tukang taman, ini manjat pohon mangga, mangkas pohon. Kemudian hari setelah itu saya berdua ngowes gitu ya, sama istri, walaupun ya hanya kota-kota saja, ke Sayidan gitu ya. Kemudian tanggal 22 malam kebetulan di masjid ada tamu, kami tadarus bersama. Tanggal 23 ini saya masih jogging di kampung bersama senior kami di kampung ini. Beliau ini pensiunan PNS yang masih kuat jogging. Ini luar biasa, ini sesepuh kami di kampung. Ini kami menyebutnya suhu, Pak Sony. Kemudian tanggal 24 Desember saya masih sempat untuk jogging lagi, karena kebetulan tanggal 24 ini saya harus waktu itu pengisian data untuk calon jamaah haji dan melakukan pengukuran kebugaran, jadi saya masih lari lagi. Nah kemudian mulai dari tanggal 23, 24 inilah kami, badan saya sudah mulai gak enak begitu. Kemudian tanggal 25 saya periksa ke klinik, masih belum ketemu sakitnya. Kemudian lanjut tanggal 25, tanggal 26 malam saya diminta untuk ke Sarjito, ke poliklinik COVID. Di sana saya tunjukkan surat pemeriksaan darahnya masih normal. Pak, ini belum menunjukkan gejala COVID, jadi Bapak belum wajib periksa. Nah, sudah, saya pulang lagi. Tapi akhirnya kondisi tidak membaik, dan akhirnya tanggal 28 Desember 2020, ya, jadi sudah tahun yang lalu, saya swab antigen. Awalnya saya sendiri positif. Nah, begitu positif, saya ikuti sekeluarga semuanya swab antigen. Positif semua, alhamdulillah. Nah, kemudian akhirnya setelah swab antigen saya hunting untuk swab PCR. Nah, swab PCR saya dapat, akhirnya swab PCR ini tanggal 30 Desember saya swab di Harjolukito. Alhamdulillah Allah memberikan status positif pada kami berempat itu. Nah, perjalanan untuk PCR pun ini sudah ada cerita yang menarik ya, nanti ada naiknya. Nah, kemudian kalau gejala yang saya alami, kalau menurut resume dokter yang memeriksa saya itu dirawat oleh Dokter Maya. Dokter Maya ini anak buahnya Pak Islawan juga, ini Mbak Maya dari Kauman, yang juga praktek di PKU Muhammadiyah Kota. Saya menada demam, ada sesak nafas. Sekarang COVID, Pak. Itu sekarang COVID. Sekarang COVID. Betul, sekeluarga ya Pak ya? Iya. Di Sarjito kah? Awalnya Ya, di ya, mana? Ya. Di Sarjito. Ya, saya dapat info dari temannya Mbak Maya. Oke, kemudian ini ada nyeri di dada, ada indera perasa, jadi lumayan kompleks yang saya alami waktu itu. Dan oleh Dokter Maya saya dikategorikan sebagai penyintas pada kategori sedang. Itu begitu. Nah, ini cerita gambar ini menarik.
Ini PKU, ini ambulannya ambulannya PDM Sleman kalau nggak salah Pak Isnawan. Ini sempat mau menjemput saya untuk PCR. Untuk PCR-nya ke Sarjito. Kita bayangkan untuk PCR ini saya dicarikan ambulan oleh tetangga. Berangkat dari Sleman menuju rumah saya itu depan PWM, lompat 300 meter saja. Padahal PCR-nya mau di Harjolukito. Hasil ambulan datang, saya dapat pemberitahuan dari Harjolukito bahwa PCR tidak bisa dilakukan hari itu karena sudah penuh kuotanya. Jadi akhirnya ambulan balik ke Sleman lagi. Pulang. Pulang ya? Kalau nggak salah disangkan Aisyah kalau nggak salah pulangnya. Oke, ini dimulai dari sini, kemudian nah ini kemudian berikutnya tanggal 31 Desember malam. Jadi malam tahun baru saya dijemput ambulan, ini ambulan dari PSC Bantul yang datang ke sini dicarikan tetangga lagi. Saya sebelum berangkat sempat dicek macam-macam dan ada 2 orang petugas yang masuk rumah sudah dengan pakaian astronot lengkap ini ya. Saya dicek kemarin kalau nggak salah tensi, kemudian saturasi dan beberapa hal. Akhirnya saya kemudian diajak berangkat ke sana ke Morangan. Jadi perjalanan malam tahun baru menjelang adzan Isya saya berangkat ke Morangan. Nah, selama di sana ya banyak yang dilakukan, banyak yang sudah diberikan oleh tim medis di sana yang dipimpin oleh Dr. Maya tadi. Kebetulan karena malam tahun baru dan itu hari Jumat kalau nggak salah, sehingga ketemu Jumat, Sabtu, Minggu, jadi ada long weekend waktu itu karena memang tahun baru ya, tahun baru. Sehingga dalam 3 hari pertama ini saya relatif mendapatkan penanganan medisnya tuh ya bisa saya katakan mungkin minimalis begitu ya, minimalis, sehingga sesak nafas ini dalam 3 hari pertama di rumah sakit ini rasanya dalam 3 hari ini ya bisa dikatakan hampir nggak nyampe lah saya bernafas itu, hampir nggak nyampe, jadi sesek gitu. Kemudian ada ya macam-macam orang seni EKG dan seterusnya, sampai ada tes dimer, D-dimer saya lumayan tinggi. Kalau orang normal di bawah 500 atau mungkin 250, D-dimer saya sampai 4.700-an waktu itu. Jadi, tapi alhamdulillah Allah memberikan pertolongan lewat Dr. Maya, diberi suntikan, diberi obat, dalam 2 hari terjun bebas nih D-dimer saya. Dari 4.700 melari ke 290. Alhamdulillah. Kemudian, tapi ternyata sesak nafasnya bertahan lama. Kemudian apa yang kita lakukan selama di rumah sakit selain pengobatan? Ini saya beri judul rada nyeleneh ini. Saya katakan judulnya nih kuliner di rumah sakit Morangan. Kenapa begitu? Saya diingatkan oleh banyak orang, juga tetangga, saudara, prinsipnya makan harus cukup, harus banyak, sehingga saya katakan extraordinary food. Nah, jadi ini makanannya macam-macam, saya sehari makan mungkin bisa dari di rumah sakit itu, walaupun porsinya setengah-setengah gitu, tapi saya bisa mungkin saya paksa untuk 4-5 kali makan. Jadi energi saya push betul-betul supaya saya tidak drop. Jadi baik lewat GoFood ataupun saya minta tolong ada tenaga CS yang servis di sana gitu, bisa dibantu dan untuk pengadaan itu. Kemudian selama itu tidak boleh dilupakan bahwa selama perawatan pun ya alhamdulillah menjelang berangkat di rumah sakit saya tilawah 2-3 ayat itu tidak kuat, nafas nggak nyampe. Selama perawatan alhamdulillah dalam beberapa hari dirawat, saya coba paksakan untuk tetap baca Quran, sehingga dalam 12 hari di rumah sakit ya alhamdulillah bisa selesai beberapa juz lah, adalah mungkin 3 juz mungkin sekitar 3 juz atau 4 juz dalam 12 hari di rumah sakit itu. Dan ini bisa mengkondisikan, membantu nafas kita secara fisik, nafas kita terbantu, tertolong dengan kita berlatih bernafas dengan baca Quran itu yang ini penting ya, menurut saya penting. Kemudian kalau yang saya alami resume di rumah sakit, saya ada bronko-pneumonia, radang pada bronkus dan alveolus yang
Ini ronsen pada awal Januari. Kemudian saya di ronsen lagi oleh Dokter Maya pada bulan April tanggal berapa ya? 20-an, tanggal 20-an di PKU Kota. Pneumonia masih ada, jadi sampai akhir April itu saya masih ada pneumonia. Akhirnya kemudian oleh Dokter Maya dirujuk ke Dokter Sumardi, beliau itu spesialis penyakit dalam, tapi ada tambahan gelarnya KP, konsultan paru. Jadi diarahkan ke sana untuk penanganan lebih lanjut. Nah, sehingga sampai hari ini saya masih di bawah kontrol kendalinya Dokter Sumardi, tapi pindah, tidak di PKU Kota, tapi harus ke PKU Bantul. Nah, ini jalur karena harus di PJS-nya lari-larinya sampai sana. Jadi sekarang di PKU Bantul ya kontrolnya. Dan juga ada tadi pengentalan darah, ada kekurangan kalium, ada ronki. Ronki itu saya cari apa sih ronki itu? Ternyata ronki itu kira-kira ini ada nyeri dada, ada sulit nafas, kepala pusing, dan beberapa hal ini ada pada diri saya sebagai penyintas waktu itu ya. Kemudian ikhtiar yang kita lakukan, guys, ini saya taruh di slide awal ikhtiar. Jadi tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa kita perlu ikhlas, sabar, serah diri, lepaskan pikiran yang aneh-aneh, kita full dengan doa dan zikir, berpikir positif, yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita ini ngelopro dan sebagainya. Ini yang harus ditanamkan kita pada diri kita, pada pikiran kita, pada hati kita. Ya itu sangat, menurut saya sangat penting. Selain ikhtiar yang sifatnya fisik ya, fisik itu jelas. Kemudian setelah pulang dari rumah sakit 12 hari ini jelas masih ada full support dari tetangga, kerabat, teman di seputaran Penggolayan, Kota Gede ini kami disupport penuh. Jangan lupa Bapak Ibu kalau ada yang misalnya sampai sekarang ada yang isolasi mandiri, ini poin-poin yang saya tulis di sini, ada makan dengan lauk protein tinggi. Lauk protein tinggi itu saya gampangnya pokoknya makan enak, seperti Dokter Tirta itu, madang. Intinya itu udah abaikan yang lagi diet, sementara abaikan dietnya besok lagi gitu. Pokoknya ini full energinya kita fullkan. Kemudian multivitamin ini dari beberapa literatur ada vitamin setidaknya ini B, C, D, zinc, madu juga penting untuk menambah imun. Kemudian tiap hari selama isolasi mandiri, selama pemulihan saya kebetulan alhamdulillah istri saya itu telaten ya, merebus empon-empon setiap pagi. Jadi setiap pagi itu kami minum empon-empon, ada lemon tea. Kenapa lemon tea? Ini lemonnya yang diambil ya. Jadi tehnya untuk membangkitkan semangatnya. Lemonnya ini vitamin C. Nah, ini gabungan dari itu lumayan juga membuat fresh. Kemudian ini juga bagian dari protein adalah setiap pagi minimal makan 1 telur rebus gitu. Itu lumayan untuk energi, untuk protein juga. Kemudian vitamin C-nya juga disupport dari buah-buahan. Jadi sepanjang hari ngemil, tapi ngemilnya buah yang banyak. Kemudian yang penting juga nih berjemur dan olahraga. Nah ini sangat membantu. Saya kebetulan ada beberapa teman juga memberikan support, memberikan saran untuk diberikan link di YouTube untuk senam. Ini senam ada beberapa versi senam untuk pasien COVID, termasuk ada yang dari Dokter Sagiran itu juga saya lakukan. Jadi ada beberapa versi senam untuk para penyintas COVID ini saya jalani. Ada yang senam dari Dokter Sagiran proning, versi proning, kemudian dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta ada juga versinya yang ringan sekali dilakukan bagi orang yang sehat, tapi bagi orang yang susah bernafas itu gerakan yang sangat sederhana pun ternyata berat dilakukan gitu ya. Sampai kemudian ada senam yoga yang dari Kementerian Olahraga, senam yama, sorry. Kemudian ada juga yang gerakan-gerakan yoga. Nah ini saya jalani semua olahraga semua pada saat pemulihan sampai hari ini. Tapi kalau hari ini saya lagi bosan untuk jalani senam. Nah ini ganti oleh Dokter Sumardi, rekomendasinya sudah ganti dengan naik sepeda. Akhirnya saya banyak naik sepedanya, hampir setiap hari. Kemudian untuk mendukung menghangatkan badan, nah ini macam-macam minyak angin, minyak anget-anget itu semuanya
semuanya ada di rumah ini. Minyak kayu putih, fresh care, safe care, ada minyak tawon, ada macam-macam, ini ada semua. Tinggal pilih. Gitu. Nah itu ikhtiar-ikhtiar lahirnya ya. Kemudian masa pemulihan, nah ini sekali lagi ini masa pemulihan ini ada subjudulnya, ini sabar bro. Ini yang perlu kita camkan bersama, kita jalani bersama karena memang luar biasa bagi saya. Bagi yang lain nggak tahu, tapi bagi saya harus sabar karena ternyata saya sampai 6 bulan lebih ini masih sesak napas, kadang-kadang masih ngos-ngosan di dada kiri saya ini masih suka muncul rasa-rasa nyeri gitu. Hari ini pun ada nyeri-nyerinya gitu. Ini yang luar biasa nih, harus pelan-pelan sabar. Nah, kira-kira mungkin ada sebulanan, mungkin sebulan lebih saya full, bukan work from home lagi. Kalau work from home itu masih bekerja ya. Kalau saya nggak, sama sekali nggak bisa bekerja karena saya buka laptop apa ya 1 jam 2 jam itu rasanya sudah capek sekali pada saat masa-masa pemulihan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah lumayan, saya mungkin sudah bisa lah bekerja dengan laptop setengah hari ya, tambah-tambah sedikit itu sudah bisa. Tapi memang tidak boleh di full. Kalau full saya rotok niteni itu kalau saya bekerja full day. Misalnya Senin, Selasa, apalagi ditambah Rabu 2 hari atau 3 hari bekerja full, maka pada mulai hari Kamis saya sudah akan kecapean. Kamis itu sudah harus total istirahat. Jadi, tapi kalau saya dalam 1 hari mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, maksimal setengah hari, maka saya bisa agak bertahan. Tapi kalau sampai lebih dari itu, energi saya belum cukup untuk bisa begitu ya. Nah, ini sampai hari ini kondisi masih seperti itu. Kemudian ini sewaktu kami masih pemulihan, masih isolasi mandiri. Paralel kami berempat, kenapa bertiga? Maksudnya saya ditambah bertiga dengan anak-anak dan istri itu bertiga di rumah full dan full prokes. Jadi betul-betul 4 orang di rumah, di dalam rumah kami setidaknya masker kami disiplin untuk penggunaan masker di dalam rumah. Kemudian yang perlu info juga ini bahwa saya sekeluarga berempat ini memang kami melakukan PCR mandiri. Jadi Pak Isnawan tahu persis ya PCR mandiri berapa biayanya. Saya total sampai 11 kali Pak Isnawan sekeluarga ini di luar yang swab yang antigen, di luar pemeriksaan yang lain-lain, di luar kita beli vitamin dan sebagainya itu. Dan ya kita serahkan aja Allah yang mengatur rezekinya gitu. Oke, next. Banyak setelah sembuh tetap sabar gitu ya, pasca sembuhnya itu ya begitu. Nah, kondisi saat ini kira-kira masih seperti ini, masih ada fibrosis di paru-paru, tapi ya pelan-pelan ini membaik, ini membaik. Pernafasan juga walaupun masih kadang ngos-ngosan, itu masih lumayan. Kalau di UAD di kampus 4, saya berjalan dari gedung kuliah utama, gedung besar itu, ke masjid, itu kalau tidak pengen ngos-ngosan, maka saya harus berjalan itu sendiri. Jangan bareng orang lain. Kalau bareng orang lain, maka irama jalan saya harus mengikuti orang lain, sehingga dijamin sampai masjid saya harus istirahat dulu. Padahal cuma jarak berapa mungkin sekitar 100-200 meter lah. Itu sudah begitu. Juga sehari-hari saya ketika dari rumah jalan kaki ke masjid pun saya masih harus slow motion, pelan-pelan. Kalau dengan kecepatan normal, saya masih ngos-ngosan. Sehingga ketika sudah kelewat adzan sudah beberapa saat, ya sudah saya pilih naik motor untuk ke masjid. Itu sampai hari ini masih begitu. Mudah capek, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya bisa bekerja mungkinnya setengah hari gitu ya. Nah, sesana batuk alhamdulillah sudah selesai, tapi lumayan panjang. Mungkin 2 bulan, 3 bulan mungkin batuk saya. Sudah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Nah, tinggal nafasnya saja. Ini satu hal, tidak boleh ini ya, merungsung, nggak boleh jengkel,
nggak boleh marah. Nah ini kan noto hati kalau ini tidak ada obatnya ini menurut saya. Obatnya apa? Obatnya sabar. Obatnya sabar. Tidak boleh aneh-aneh. Pokoknya sabar, ikhlas gitu. Ini yang harus dilakukan. Apapun problem, apapun yang terjadi di depan kita ya sudah, pokoknya kita slow, pelan, sabar, nggak usah dibuat masalah, kira-kira begitu. Nah, latihan nafas. Ini ada teori nafas baru dari teman, ini belum saya coba, saya lupa namanya apa. Tapi teori latihan dengan yoga dan meditasi itu kayaknya cukup membantu juga ya. Nah, pola makan juga diatur. Minggu-minggu pertama pemulihan ini betul-betul dijaga, jangan sampai kelelahan. Baru tadi pagi atau kemarin saya dihubungi teman saya yang di Bekasi, yang ya masih baru proses penyembuhan, baru sembuh, kemudian karena perempuan yaitu ibu-ibu, dia mencoba untuk bersih-bersih rumah. Dia berdiri 15 menit untuk cuci piring itu nggak kuat gitu ya, nggak kuat. Artinya sudah nafasnya ngos-ngosan. Nah ini memang kondisinya gara-gara seperti itu, tapi itu memang harus pelan-pelan dilatih. Juga saya waktu di rumah sakit, hari kedua kalau nggak salah, hari kedua itu saya diajak jalan kaki ke ruang ronsen, padahal jarak dari kamar ke ruang ronsen tidak terlalu jauh. Tapi ternyata saya begitu turun dari kasur, jalan kaki nggak nyampe 10 meter saya nyerah, nggak kuat gitu, waktu itu. Itu sampai seperti itu situasinya. Oke, tapi alhamdulillah harus kita jalani, kita lewati, dan insya Allah bisa. Nah ini sekarang yang saya lakukan juga atas saran dari Pak Dr. Sumardi tadi, bahwa selain ikhtiar-ikhtiar macam-macam tadi, ada obat, vitamin, kemudian dan lain-lain, untuk mencoba mengkondisikan badan, nafas, dan sebagainya. Saya disuruh sepeda, ya sudah, karena sepeda itu ya enak-enak saja. Selama ini juga selalu bersepeda, tapi memang ya sudah kita batasi, tidak terlalu jauh gitu ya. Jauh, ringnya sekitar 6 kilo sampai 10 kilo. Ini karena kemarin terakhir sambil santai bisa 12 kilo. Pernah saya coba sampai 15 kilo, saya kecapean. Kalau yang foto yang ini, yang di depan gedung Kauman, ini waktu itu saya nyoba sampai 20 kilo. Habis 20 kilo waktu itu baik-baik saja. Tapi nggak tahu, setelah itu kemudian saya harus membatasi karena ternyata lumayan capek gitu ya. Jadi akhirnya saya coba atur bahwa bersepeda mungkin saya seminggu sekitar 3, 4, 5 kali kalau pagi, kemudian istirahat sambil berjemur gitu. Nah kemudian ya itu yang untuk latihan nafas dan juga menghangatkan badan, ada UV, sinar matahari, itu yang lumayan, menurut saya lumayan membantu dari berbagai referensi, dari berbagai saran dari berbagai pihak yang saya dapat gitu. Nah, kira-kira itu aja yang bisa saya ceritakan sekedar ini. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, bagi khususnya yang kalau ada yang penyintas ini, yang mengetikkan penyintas ada berapa ini, belum lihat saya, tapi ada. Nah, sekali lagi semangat itu penting, semangat itu penting. Terus kita jaga, kita yakin bahwa Allah memberikan sakit itu pasti akan memberikan kesembuhan, pasti akan sehat lagi. Jadi yakin saja itu. Jadi kalau sekali lagi kalau ada yang Bapak Ibu yang mendapatkan rezeki, mendapatkan giliran untuk mendapatkan COVID, ya tetap berdoa, berikhtiar, tapi tetap yakin bahwa insya Allah kita semuanya akan sembuh. Gitu. Nah, barangkali mungkin begitu Mbak Ratna yang bisa saya sampaikan sedikit ya, sekali lagi sekedar saya bercerita yang mengisahkan apa yang saya alami bersama keluarga, karena sekali lagi saya di rumah ini berlima, saya istri dan 3 anak, yang laki-laki 2, dua-duanya juga ikut kena, anak saya yang tidak kena itu yang tidak di rumah, yang ada di pondok ini, alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah sehat dalam masa pemulihan.
saya dalam keadaan pemulihan masih ya semuanya masih dalam penjagaan lah. Begitu Mbak Ratna, waktu saya kembalikan barangkali ada kelanjutan mungkin ngobrol atau apa, monggo silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tawar atas sharingnya. Tadi ternyata perjalanannya panjang ya Pak untuk pertama mendapatkan kepastian bahwa ini tuh kenapa dengan beberapa aktivitas yang panjang tadi. Terus yang kedua ternyata untuk recovery-nya sendiri itu juga membutuhkan perjalanan yang panjang. Tadi Pak Tawar menyampaikan bahwa sampai sekarang pun untuk dipakai beraktivitas itu juga masih perlu mengukur diri begitu ya Pak Tawar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin sharing. Saya lihat di sini ada selain Pak Isnawan, Pak Heru rawuh mboten nggih. Pak Heru ini salah satu peserta pengajian yang setia juga Pak Tawar. Di Pak Heru ini kalau tidak salah dari Semarang nggih. Beliau beberapa kali juga sempat biasanya kalau sesi-sesi dengan narasumber beliau bertanya dan beberapa pertanyaan beliau seputar bagaimana kondisi dan pengalaman beliau ketika terpapar COVID begitu. Pak Heru, apakah masih bergabung dengan kita? Halo Pak Heru, assalamualaikum. Oke, mungkin Pak Heru dalam kesibukan. Monggo Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang ingin sharing atau mungkin bertanya kepada Pak Tawar. Saya Mbak silakan. Saya Mbak Yunita. Oh iya, J. Monggo bersama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tawar, persis seperti saya Pak. Nah hanya bedanya tanggal 23 Desember itu saya sudah negatif. Berarti lebih dahulu saya menjalani sakit mulai 27 November itu saya mulai sakit. Nah, sampai sekarang pemulihan ya. Saya followernya Ibu berarti. Sampai sekarang pemulihan seperti Pak Tawar juga, Pak. Masih belum 100% seperti sebelum sakit. Terutama mudah lelah. Nah, karena saya juga, kalau Pak Tawar mungkin tidak komorbid, kalau saya komorbid, bahkan komorbidnya ya agak berat ya Pak ya, itu jantung. Saya jantung koroner yang tahun 2014 itu saya pasang ring. Kemudian ini Pak yang saya merasa bangga kepada Pak Tawar, ini masih bisa goes, ya, bersepeda dan sebagainya. Karena saya juga mempunyai penyakit, ya mungkin perbedaan umur yang sudah banyak ya Pak ya. Mungkin Pak Tawar walaupun pensiun itu belum lama, kalau saya sudah lama. Katakanlah saya sudah 3/4 abad Pak. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi ini mempunyai komorbid yang lain, yaitu lutut yang sampai sekarang ya jalan itu mudah lelah. Kalau Pak Tawar ini masih bisa bersepeda, masih bisa ini. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Tawar tentang tadi resep untuk menjaga imunisasi tadi ya, imun tadi ya Pak ya, ada makanan yang ini dan sebagainya, itu saya juga hampir sama Pak. Tapi kenapa ya Bapak masih seperti sehat gitu lah Pak ya. Mungkin resep yang lainnya apa? Mungkin tentang zikir, baca Quran. Saya pun waktu sakit juga membaca Quran, juga baca Quran dan sebagainya. Sampai sekarang pun alhamdulillah justru tidak boleh kemana-mana, di rumah saja. Ini banyak menambah amalan ibadah saya. Mungkin mudah-mudahan itu menjadi
catatan amal soleh saya kepada Allah. Tapi yang itu Pak, bagaimana saya bisa mungkin seperti Bapak ini kok masih bisa bersepeda kemana-kemana dan sebagainya. Ini yang saya saya sharingkan kepada Bapak. Sampai sekarang saya ini ya jalan pelan saja. Dan mungkin juga kemarin-kemarin ini susah tidur, sekarang alhamdulillah sudah banyak resep-resep yang diberikan pada waktu pengajian seperti ini saya jalani, alhamdulillah. Sekarang sudah alhamdulillah sudah agak mudah tidur dan sudah bisa ini banyak hal-hal yang mungkin lebih membawa kepada kemaslahatan dan juga hanya saja yaitu tadi Pak, karena kami atau saya belum diperbolehkan dan mungkin masih lama atau mungkin besok kalau sudah aman ini baru boleh ketemu, boleh kegiatan-kegiatan yang lain, PKK, pengajian dan sebagainya yang sekarang saya nonaktif hanya dengan cara ya memberikan pengajian tapi dengan WA, dengan video dan sebagainya. Satu itu Pak, kenapa Bapak masih sangat kuat dalam menjalankan ini aktivitas ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak monggo mungkin langsung dijawab dulu. Kami persilakan. Baik, Bu Zamzamah. Ya. Ini pertanyaannya susah dijawab ini, Bu. Yang pertama, saya belum pensiun, Bu. Umur saya masih 50 tahun. Jadi kalau dibanding... Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak. Ya, maaf. Ya, apa, Bu. Selisih berapa? 25 tahun ya, Bu ya? Iya. Apa tadi? Ya, itu di satu sisi saya kesehatan nggak tahu juga, tapi memang upaya-upaya kita lakukan. Nah ini, saya nanti kalau saya jawab ini satu dimarahi Pak Isnawan nanti, wah ini Pak Tawar bukan haknya, ini bukan dokter mungkin. Di sini saya lihat ada tadi itu ada Pak Permadi ya, ada Pak Permadi ini sahabat kami, sahabat saya ini beliau tinggal di Prenggolayan, dinasnya di Surabaya. Saya nggak tahu nih Pak Permadi lagi di Prenggolayan, apalagi di Surabaya ini. Ya. Assalamualaikum. Saya di Surabaya ini, Us, nggak pulang, Us. Nih Pak, alhamdulillah Pak Permadi bisa gabung. Beliau salah satu senior saya di kampung di masjid, senior penasihat kami di masjid. Pak Hakim di Surabaya ini. Terima kasih Pak Permadi. Nanti kalau saya jawab salah, saya diputus hukuman. Malah saya mau tanya malah, Us. Nah, nanti. Terima kasih Pak Permadi sudah ikut bergabung pada pengajian kami malam ini. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid ini nanti saya kalau jawab salah dalilnya nanti saya diselentik sama Pak Farid ini ya. Baik, tapi mungkin begini aja Bu Zamzamah, di rumah ada aktivitas olahraga ringan gitu ada nggak Bu? Ya, ini pagi cuma jalan berapa meter saja di samping rumah saja Pak. Bu, maaf, saya tidak tahu jawaban saya nanti pas atau tidak. Saya ada beberapa link YouTube yang itu memberikan panduan untuk latihan nafas. Saya tidak tahu harus nge-share-nya. Gini aja nanti saya share lewat siapa ya? Lewat nanti bisa lewat saya saja Pak. Nanti Okay. biasanya ke peserta bisa kami sharekan. Oke, baik. Jadi ada beberapa link YouTube untuk ngajari saya yang saya ikuti untuk senam. Jadi yang pertama versinya itu senamnya bahkan dilakukan sambil duduk di tempat tidur, di kasur waktu di ruang perawatan. Ada yang mulai yang dari seperti itu.
kemudian juga ada yang senam yang saya katakan senam yang diterbitkan oleh Kemenpora itu sekitar mungkin 20 menitan senam itu saya lakukan di halaman rumah sambil berjemur. Senamnya pelan-pelan, tapi memang itu lebih banyak melatih nafas kita. Itu kira-kira begitu. Nah, monggo Bu Zamzamah, karena saya sekali lagi saya tidak tahu kondisi persis Ibu seperti apa. Apalagi tadi ada komorbid jantung, saya nggak punya rekomendasi apapun yang tepat gitu, tapi coba saja. Karena ini menurut saya olahraganya tidak berat, Bu. Jadi hanya ya dengan gerakan-gerakan tangan, kemudian digerakkan, semacam senam-senam yang versi lansia begitu, Bu. Semacam begitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa. Jadi di dalam rumah saja ya, Pak ya. Bisa. Di dalam rumah bisa, Bu, atau kalau misalnya di sambil halaman duduk teras gitu, monggo. Kalau dengan udara terbuka saya kira lebih baik. Syukur-syukur seandainya di sekitar rumah ada kesempatan, ada lokasi yang kita bisa lakukan sambil berjemur pada sekitar jam 8, jam 9 pagi, Bu. Nah, itu kan membawa keringat. Kalau seolah kalau berjemur rutin, Pak, saya rutin. Cuma sekarang matahari di sebelah utara itu kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan rumah yang sangat tinggi, jadi jam 10 baru bisa. Tapi ya gitu, alhamdulillah saya rutin, dan mulai tadi pagi saya mendapatkan postingan itu dari subuh keluar rumah, kemudian tarik nafas, tangan ke atas dan sebagainya saya praktekkan. Tapi juga mudah lelah itu Pak tadi, ya mudah lelah, mudah capek. Kalau mudah lelahnya sama, Bu, sama. Jadi saya pun sampai sekarang, artinya untuk umur saya yang masih 50 tahun itu mestinya sebelum kena COVID itu kan ibaratnya kita kerja lembur dari pagi sampai malam, duduk laptop ataupun kerja apa itu masih oke, tidak ada masalah walaupun tengah malam sudah capek. Tapi sekarang ini saya kerja setengah hari itu sudah bisa dikatakan mentok gitu ya, setengah hari. Gitu. Jadi kalau sudah mulai dari pagi sampai duhur, maka habis duhur itu kalaupun masih buka laptop, maka sudah mood itu sudah sangat jauh berkurang. Itu jadi hampir sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi saya berjalan kaki pun dari rumah saya ke masjid itu sekitar jarak paling 150 meter lah. Itu juga saya masih harus jaga atur betul gitu, jangan sampai kemerungsung. Jadi kalau misalnya jalan kaki kok baru keluar rumah kok sudah iqomat, ya sudah saya teruskan jalan kaki pelan walaupun sampai masjid sholatnya udah bubar. Itu saya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya kan udah iqomat, mungkin kita agak cepat jalannya, mungkin begitu. Jadi ini itu secara fisik maupun secara psikis itu masih kita jaga. Ya, ingatan Bu Zamzamah. Nanti untuk link-link untuk senam COVID-nya mungkin bisa saya share nanti ke Mbak Ratna. Matur di olahraganya tadi, Pak. Olahraganya lansia. Monggo lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Tawar atas jawabannya dan Bu Zamzamah. Nanti bisa di-share ke saya atau Pak Satria juga enggak apa-apa. Begitu ya Pak Tawar. Dan Bu Zamzamah, nomor HP saya tertera di kolom chat ya Ibu. Nanti untuk memudahkan untuk berkontak. Oh ya, sebentar. Mbak Ria punya enggak, Mbak? Mbak Ria, kalau Ibu Mbak Ria punya saya minta Mbak Ria. Oh iya, ada. Wonten Ibu. Tidak tergesa-gesa saya. Ya, baik, terima kasih Bu Zamzamah. Pak Tawar, ini ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan ya Bapak. Dari Ibu Wahmiati Hamid di Goa, Bapak. Nah, ini juga salah satu peserta setia pengajian kita. Beliau menanyakan, berjemur di pagi hari sebaiknya jam berapa? Karena yang menyampaikan berjemur setelah jam 10 pagi. Dan adanya varian baru dianjurkan untuk memakai masker double. Maskernya yang didouble seperti apa? Jadi ada dua pertanyaan Pak.
terkait berjemur, ini karena memang ada beda pendapat, nggih. Jamnya, jam berapa. Kemudian yang kedua, terkait dengan masker. Di double itu, doublenya seperti apa? Monggo Pak Tawar. Ya, baik. Dari Bu Wahmiati di Goa. Alhamdulillah, saya penyintas itu ketika saya sedang sakit, saya sengaja umumkan ke beberapa grup saya yang di WA untuk minta doa. Ternyata yang setelah itu kemudian yang yang merespon itu banyak sekali, termasuk ada teman-teman yang tidak kenal dari Banjarmasin, dari banyak kota di luar Jawa itu juga memberikan respon positif dan juga kemudian banyak ngobrol gitu ya. Termasuk ini berjemur. Mohon maaf, saya sendiri belum mencari ilmu yang sebenarnya begitu tentang yang tepat untuk berjemur, tetapi memang saya sendiri mendapatkan saran yang berbeda-beda dari teman saya, tetangga yang kebetulan dia seorang dokter hewan, itu menyarankan sekitar jam 8, jam 9. Kemudian saya konsultasi dengan salah satu dokter PKU, dokter Barkah, Pak Isnawan, itu juga menyarankan sekitar jam-jam itu, jam 8, jam 9 itu. Kemudian, nah kemarin saya baru dapat posting dari teman bahwa ada pernyataan dari apa kemarin, kalau salah ketua asosiasi bla bla bla, asosiasi pengelola apa tentang vitamin D, bahwa katanya berjemur yang paling bagus itu justru jam 1 siang. Nah, ini saya nggak tahu, Bu. Saya nanti mungkin barangkali dari Bapak Ibu yang lain atau Pak Isnawan ada pencerahan, saya juga berterima kasih. Yang paling tepat jam berapa. Tapi kalau sejak saya kecil di SD itu ilmunya, jadi ilmu zaman kecil itu ya berjemur ya sekitar jam itu, jam-jam ketika matahari mulai panas itu ya diperkirakan sinar ultravioletnya pas bagus itu, nah itulah yang kita manfaatkan. Bahkan kemarin juga ada yang mengatakan kalaupun misalnya pada jam itu mendung, maka tidak masalah tetap berjemur karena yang kita ambil bukan panasnya matahari, tetapi ultravioletnya dari UV-nya. Nah, kalau memang seperti itu maka tetap berjemur meskipun mendung. Nah, ini baru beberapa hari yang lalu saya terima kabar seperti itu. Nah, wallahu alam, Bu Wahmiati tentang waktu berjemur yang paling bagus itu seperti apa ini. Tapi saya masih menggunakan pola sampai sekarang saya berjemur pada ya kisaran jam-jam 9 lah. Kalaupun sampai jam 10 masih oke. Jam tadi ringnya jam 8 sampai jam 10 gitu. Kemudian juga beberapa orang memberikan saran ke saya untuk terapi angin pantai pada pagi hari sebelum matahari terbit. Nah, ini saya nggak tahu, ini katanya mirip-mirip terapi teman-teman yang kena asma, katanya juga disarankan seperti itu. Nah, ini mohon maaf, saya belum menjalankan kalau saran yang terapi angin pantai karena secara teknis saya agak kesulitan mencapai pantai sebelum subuh gitu ya, selain jarak juga teknis kendaraan, kemudian karena saya juga belum bisa berkendara jauh-jauh gitu, naik motor itu saya batasi pada jarak-jarak di bawah 10 km, kalau naik pada 5-6 km begitu, kemudian kalau naik sepeda nggak mungkin jauh ke pantai gitu. Nyetir, saya pernah nyetir bawa mobil dari rumah ke PKU Bantul. Kemudian di PKU Bantul di sana kebetulan prosesnya panjang sampai setengah hari, pulang sampai rumah kemudian ya tepar gitu ya, sehingga saya nggak berani lagi berjemur jauh sendirian. Itu tentang yang berjemur dan berjalan jauh. Kemudian tentang masker, saya tidak tahu persis juga Ibu untuk yang betul seperti apa, tapi dari beberapa saran bahwa double-nya itu adalah masker yang di sisi dalam yang nempel dengan mulut hidung kita itu adalah masker yang medis, kemudian dirangkap di sebelah luarnya dengan masker yang non medis, yang kain, seperti itu. Nah, tapi kalau kita pakai KN95 cukup dengan 1 lembar masker tersebut. Kemarin saya sempat baca seperti itu. Nah, benar dan tidaknya sekali lagi mohon maaf, saya tidak tahu persis seperti apa, tapi kira-kira seperti itu.
secara personal, maaf ini secara personal nih, saya sendiri nggak kuat berlama-lama menggunakan masker double karena dalam keadaan seperti sekarang ini dengan nafas yang terbatas, ini kita berlama-lama menggunakan satu lembar masker pun sebenarnya sudah cukup berat, apalagi kalau harus dua. Nah ini sehingga saya ketika diajak kumpul, diajak bersama-sama dengan teman-teman yang lain, saya relatif menghindar. Bukan apa-apa, supaya saya tidak perlu pakai masker gitu kan. Kalau saya di rumah, misalnya online, ini kan nggak pakai masker ya santai-santai saja. Tapi kalau sudah ketemu dengan banyak orang, maka masker menjadi sebuah kewajiban itu bagi saya. Nah, namun tips saya ketika menggunakan masker, maka mohon maaf, saya menyebut merek ya. Saya hampir selalu ketika saya menggunakan masker itu saya menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putihnya saya, nggak kelihatan ya. Minyak kayu putihnya saya semprot atau saya oleskan pada masker yang di sisi dalam, atau minyak apa yang Bapak Ibu kira-kira cocok. Nah itu kalau saya sekeluarga cocok menggunakan pola seperti itu sehingga bisa memberikan efek fresh gitu, fresh, enteng dengan nafas sehingga tidak terlalu sumpek. Nah mudah-mudahan secara medis nggak salah ya, nanti mohon pencerahan dari semuanya. Jadi prinsipnya saya memberikan itu tadi semacam minyak kayu putih atau yang fresh care, safe care seperti itu saya oleskan pada bagian dalam masker sehingga kalaupun terpaksa menggunakan masker double maka di dalam itu sudah ada rasa-rasa segar, rasa fresh untuk meringankan nafas. Kira-kira begitu untuk Bu Wahmiati. Nanti Mbak Hatna. Ya, terima kasih Pak Tawar atas jawabannya. Bu Wahmiati, apakah ada diskusi Bu dari pertanyaan dan apa yang sudah dijawab oleh Pak Tawar tadi? Monggo Ibu. Bu Wahmiati. Oke, mic-nya sudah dibuka sebetulnya. Mungkin terkendala sinyal, nggih. Baik, nanti kalau masih ada diskusi, mungkin nanti bisa menuliskan di kolom chat, Ibu, kalau memang terkendala sinyal, nggih. Saya langsung bacakan pertanyaan selanjutnya, nggih, Pak Tawar. Ini ada pertanyaan dari Pak Permadi. Nah, ini betulan beliau tadi sudah menyampaikan ingin bertanya. Nah, ini bertanya betul beliau. Mohon izin saya menyampaikan pertanyaan dari beliau. Resep mengemas kena COVID kok tidak panik? Atau kena COVID kok tidak cemas? Sehingga bisa sabar dan cool. Nah, ini resepnya apa, Bapak? Mungkin tadi perlu diracik apa-apa begitu ya, Pak? Sehingga menjadi sebuah resep yang istimewa dari Pak Tawar. Monggo, Bapak. Waduh. Ini Pak Parmadi ini penguji disertasi nih kalau begini nih. Bapak Ibu tentang pripun Pak? Belajar dari saya. Saya beberapa hari kemarin kan di grup di masjid kampung itu kan saya dengan beberapa teman kan saling berbalas gitu. Saling berbalas, yang satu posting bahwa COVID itu bahaya, kita harus hati-hati, kita harus prokes, kita harus begini. Di sisi lain ada sebagian teman yang kemudian berbalas tadi bahwa nggak usah takut dengan COVID, pokoknya kalau kita rajin beribadah, banyak-banyak di masjid, banyak-banyak tilawah di masjid, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Nah, kira-kira ada dua kubu gitu ya. Nah ini ketika terjadi seperti itu kemarin justru resepnya dari Pak Permadi ini, Pak Permadi, wes Pak Tawar cukup dibawa minum kopi bareng-bareng gitu ya Pak Permadi ya. Santai wae. Nah dari situ akhirnya saya belajar, ini yang belakangan ini ya, saya belajar bahwa sebenarnya sudah ada problem apapun yang ada di depan kita jangan emosional untuk segera, oh ini nggak begini, oh ini nggak boleh begini, ini satu hal. Nah, jadi di situ kita pokoknya sabar saja, ikhlas. Kalau ada orang yang mengkonter pendapat kita atau menyerang dan sebagainya, sudah biarkan saja, kira-kira begitu. Nanti pasti akan berlalu, mungkin kira-kira begitu.
Nah, kalau awal-awal, Pak Permadi, tentang panik dan cemas, jujur Pak, jujur, kami sekeluarga panik di awal ini ya. Kami sekeluarga di awal panik. Bahkan sebenarnya ketika saya periksa di awal-awal, baik saya di Rumah Sakit Hidayatullah, kemudian saya diminta ke Sarjito belum dikatakan oleh tim medis yang di sana waktu itu, Pak Tawar, ini menurut pemeriksaan darah yang di rumah sakit sebelumnya, Bapak ini belum ada tanda-tanda, belum menunjukkan bahwa Bapak ini kena COVID gitu. Sehingga Bapak belum perlu untuk swab. Waktu itu seperti itu. Nah, saya kan ya still yakin dan saya nggak mau swab. Kenapa? Nanti kalau di swab saya positif, saya nggak mau positif gitu kan. Itu sebenarnya sudah tanda kepanikan bahwa saya nggak mau sakit gitu. Tapi ya walhasil akhirnya karena 2 hari kondisi tidak membaik, akhirnya kemudian saya ke rumah sakit yang lain lagi, kemudian saya ke Happy Land kebetulan waktu itu, bukan ke PKU Pak Isnawan karena bagi saya jauh, saya cari yang dekat rumah gitu ya. Pengennya ke PKU, kalau PKU-nya dekat rumah saya, yang ada PKU Kota Gede gitu. Nah, ya sudah, jadi kalau tentang panik dan cemas tentu mendapatkan, apalagi waktu itu kan kita mendengar COVID waktu itu Desember 2020, Januari 2021 itu kan masih orang menganggap seperti tabu atau seperti sesuatu yang perlu disembunyikan dan sebagainya. Itu satu hal, tapi hal yang lain bahwa dari cerita-cerita panjang itu kan kita tahu bahwa efek dari COVID itu lumayan berat gitu. Nah, itu yang termasuk yang kami panikkan, kami cemaskan. Bahkan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa 1 hari atau begitu saya sudah mendapat kepastian untuk berangkat ke rumah sakit Morangan, itu istri saya justru yang ngajak saya saling maaf-maafan gitu. Itu sudah sebuah bentuk kecil dari kepanikan bahwa kekhawatiran nanti berangkat ke rumah sakit itu bisa pulang lagi gitu. Kalau kemudian berangkat ke rumah sakit pulang tinggal berita itu kan kemudian satu hal, ini bentuk kekhawatiran, tentu ada seperti itu. Nah, ini tetap saja. Nah, tapi kemudian kita sadari bahwa bagaimanapun kita sebagai seorang Muslim wajib untuk berdoa, tapi juga tidak sekedar doa saja, tapi ikhtiar itu ya lahir dan batin itu tetap kita lakukan dan akhirnya kita tawakal gitu. Jadi doa, ikhtiar, tawakal itu tentu bagian dari tadi kalau Mbak Rana tadi minta saya ngeracik resep, ya resepnya mungkin itu ya, doa, ikhtiar, tawakal. Nah, ikhtiarnya ini yang panjang kan, doanya juga panjang. Jadi selama rawat di rumah sakit ya mungkin bagi sebagian Bapak Ibu tadarus 12 hari 4 juz 3 juz itu mungkin termasuk sedikit, bagi saya 3 juz 4 juz dalam 12 hari sudah lumayan banyak gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan itu. Nah, waktu itu juga ada posting kan dari siapa kalau nggak salah Kim atau siapa waktu itu saya lupa, bahwa virus katanya takut kalau kita baca Quran dengan bersuara. Waktu itu saya yakini saja, saya sudah nggak mikir yang panjang, pokoknya insya Allah Al-Quran sebagai penyembuh, Allah yang memberikan penyembuhan, maka dengan upaya macam-macam, doa, zikir, dan sebagainya, terus kita kuatkan. Selain jelas pengobatan medis itu jelas gitu ya, pengobatan medis itu sudah kita serahkan ke dokter, ya apalagi waktu itu dengan pemeriksaan kekentalan darah saya 4.700 kayaknya tergolong lumayan tinggi itu. Walaupun saya waktu itu juga nggak tahu 4.700 itu artinya seperti apa, karena selama ini bagi kita orang sehat kita nggak paham itu D-dimer, kekentalan darah tingkat seperti itu kita nggak paham. Ya baru paham setelah kita kena COVID itu. Nah, ini yang lumayan berat. Nah, sehingga lagi bagian dari tadi doa kita kuatkan, ikhtiar kita kuatkan. Nah, saya katakan begitu agar teman-teman nanti jangan hanya berada pada level doa saja gitu. Kalau misalnya kita sudah terkena atau belum terkena, kalau sudah terkena ya kita jangan hanya pada level doa, tapi ikhtiarnya tetap perlu dilakukan. Kalau belum terkena, ikhtiar kita apa? Mencegah jangan sampai kena. Nah, ini upaya yang semaksimal mungkin kita lakukan. Kalau masih ada yang tidak percaya dengan COVID, ya sudah
Pak Isnawan, saya, ini adalah bagian dari bukti, bagian dari barang bukti yang bisa disita oleh Pak Hakim nanti. Bagian dari barang bukti yang ya itulah COVID ada gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Oke, ya doa, ikhtiar, terakhir ya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Kalau nanti memang kita sudah ikhtiar maksimal kok Allah mengatakan sudah deadline hari ini ya sudah. Walaupun kalau ditanya ya siap nggak sih mati hari ini rasanya ya belum siap. Masih terlalu banyak dosa yang ada di kita gitu. Iya. Pencerahannya. Ya, itu Mbak Ratna. Iya, baik Pak Matur nuwun. Jadi resepnya adalah saya pernah mendengar resep seperti ini juga, tapi pada tema yang lain. Tetapi resepnya itu dibikinnya jadi duit, Pak. Wah, duit gitu ya. Kalau tadi kan DIT, kalau ini duit gitu. Sebenarnya lebih pada ikhtiar juga sih, karena ada usaha di situ kan. Usaha itu bagian dari ikhtiar kita ya Pak. Jadi mungkin itu semacam jembatan keledai saja sih untuk bisa memudahkan mengingat begitu. Jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu Pak. Maka disingkatnya jadi duit. Orang kan kalau mengingat duit mungkin jadi lebih mudah begitu ya mungkin Pak. Tetapi tadi bahwa mungkin dengan pengalaman dari Pak Tawar bahwa resepnya ada doa, kemudian ada ikhtiar tadi yang merupakan usaha semaksimal mungkin dari kita dan tawakal. Begitu Pak Permadi, apakah masih ada diskusi Bapak? Rambun, cekap, matur nuwun. Saya kira itu bisa dipakai kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Insya Allah pengalaman-pengalaman batin seperti itu membawa khasanah kita menjadi lebih di samping hati-hati juga lebih meningkatkan harus bagaimanapun la haula wala quwata illa billah nggih. Jadi segala sesuatu kekuatan itu dari Allah. Jadi kita mesti secara duniawi harus hati-hati, secara ukhrawinya batiniahnya harus diisi agar bila ada sesuatu yang tidak kita kehendaki ya kita tetap sabar, ikhtiar, tawakal. Saya kira itu bagian apa saja, tidak hanya COVID tetapi segala sesuatu memang harus landasannya duit tadi. Matur nuwun Bu Ratna. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Iya, Nje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje, matur nuwun juga Pak Permadi tadi dari pertanyaan Bapak mencerahkan kita semua. Jadi ini bisa dapat tadi resepnya dari Pak Tawar ini. Bapak Ibu yang lain kan akhirnya juga bisa jadi mendapatkan sesuatu begitu, nggih. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Masih ada satu pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Karena supaya tidak terlalu malam juga nanti Bapak Ibu yang ingin istirahat. Dari Bapak Mirwanto Manuwio, beliau menyampaikan pertanyaan. Mungkin di forum ini ada dokter yang bisa menjelaskan. Ketua Tim Satgas ID menyatakan bahwa varian Delta dapat menginfeksi dalam hitungan detik ketika saling berpapasan. Cukup mengerikan. Mohon pencerahan. Nah ini mungkin berkaitan dengan ini sebetulnya akan lebih tepat dijawab oleh dokter, nggih. Tetapi barangkali misalnya Pak Tawar mempunyai informasi yang ini berkaitan dengan tema ini, Pak. Monggo Bapak. Atau Pak Isnawan ini mungkin nanti akan menambahi. Oke. Monggo Pak. Informasi saya tentang varian Delta mungkin sangat minim, ya, masih sangat sedikit. Jadi belum bisa menjelaskan lebih jauh. Tetapi mungkin begini Bapak Ibu, kebetulan salah satu sahabat saya dan Pak Permadi ini ada salah satunya dokter hewan. Beliau sangat concern dengan COVID ini di kampung kami. Tahu Pak Isnawan kenal nggak ini Mas Danar itu ya? Mas Danar dan istrinya itu Gandayani Pak Isnawan. Maaf, sepertinya beliau ikut itu karena beliau share di grup.
Kayaknya beliau ada. ada tuh Pak Danar. Cobi Bu Ratna Ada di dilihat. sini, ikut di sini, Pak. Oke, Cobi sebentar Pak, coba saya cari dari daftar anggota. Danar-Dana ada Bapak. Nah, itu Assalamualaikum Bapak Pak Danar-Dana. Apakah bisa bergabung dengan kita? Ini kok diundang oleh Pak Tawar dan Pak Permadi, Bapak. Ayo Mas Danar, muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Danar. Sugeng dalu. Ya, saya Ije. monitor. Karena Pak Danar Ya, ini bagaimana, Pak? pakar COVID, pakar Ije. corona sebelum ada COVID di kita ini. Jadi beliau ini sudah memelihara virus corona, tapi corona untuk ayam. Corona yang ayam. Konon begitu. Nah, ini bahkan Pak Danar sudah, kalau di situ tadi isunya adalah varian Delta, katanya Pak Danar itu sudah menyiapkan varian yang lebih baru lagi. Sebentar lagi mau di launching katanya Pak Danar. Nah, monggo Pak Danar cerita. Monggo Pak Danar. Nah, ini pas sekali ini karena ada pertanyaan dari Pak Mirwanto berkaitan dengan infeksi pada varian Delta ini bagaimana begitu Pak? Mohon pencerahan Pak Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kebetulan ada Pak Isnawan ini. Pak Isnawan, saya adiknya Pak Heru Isnawan Kauman. Saya dulu pernah ketemu Pak Isnawan waktu di Kauman. Saya dulu di Kauman. Istri saya kan di Kauman, ada adik Pak Heru. Tadi mengenai Delta itu ya, yang varian Delta ya, emang kalau di ayam itu corona itu sebelum saya kuliah sudah ada itu. Jadi virus corona yang di ayam itu sudah ada, dan ya benar memang di ayam itu kita sekarang sudah coronanya itu sudah sampai plus itu. Jadi sekarang itu Delta ya, nanti keluar Delta plus itu. Di ayam sudah sampai plus itu, artinya udah variannya sudah lebih dari 2.000 ya. Variannya sudah lebih dari 1.000, dan itu juga dari corona cuma di ayam kan gamma ya, bukan. Kalau di manusia kan alfa, ada beta, nah ini ada delta. Nah, kalau di ayam kan gamma itu. Ya memang benar, mungkin di India sudah sampai sekarang itu delta plus. Informasi kemarin kita webinar tentang COVID delta itu di India sudah sampai delta plus ya. Cuma mungkin informasinya masih belum banyak yang kita terima, tapi kemudian kita punya cabang di India. Kemudian di tempat saya kan juga produksi vaksin corona tapi untuk ayam. Jadi kita sudah punya variannya itu sudah banyak sekali ya. D703, ada D704, D338, itu varian-varian semua. Nah itu mungkin juga akan di manusia juga mungkin corona ini juga nanti ke depannya variannya ini sudah akan banyak. Sudah ada Inggris, sudah ada yang di India, sekarang sudah ada malah yang Delta plus, informasi terbaru. Itu aja Pak Isnawan. Ya, Bapak. Berarti untuk yang tadi dikhawatirkan dari pemberitaan yang disampaikan oleh Pak Mirwanto terkait dengan apakah benar itu menginfeksi hanya dalam hitungan beberapa detik tadi, itu betul ya Pak ya? Kalau pada Benar manusia, Mbak, Pak? benar Mbak. Benar. Itu yang di Pak Profesor Isnawan mungkin Jurban. bisa Ya. Jadi memang itu benar, bisa saya kira memang yang ditambahkan Pak Isnawan. ya, yang kan Profesor Jurban ya, saya kira beliau ahlinya di situ, ketua ID yang mengurusi COVID. Memang ini luar biasa sehingga lonjakan paparan menjadi sangat banyak, karena memang cepat sekali penularannya. Ini hari ini luar biasa meningkatnya. Jadi ini bagian dari tadi peningkatan perubahan tadi, saya kira yang disampaikan Pak Danar tadi, memang ya itu seperti luar biasa. Ini mohon hati-hati aja lah. Yang tadi saya kira memang sampai dianjurkan pakai masker double itu karena memang ini luar biasa. Jadi yang pertama masker medis, berikutnya di luar masker yang kain. Jadi memang harus seperti itu. Ini hati-hati aja. Tadi kalau Mas Tawar tadi rodok
sesek ya rasa suwe-suwe nganggo masker gitu ya. Anggar setengah jam lebu omah copot nanti keluar lagi ya gitu. Karena memang ini bagian dari ikhtiar kita. Itu Mbak Rana, turun. Oke, baik. Terima kasih Pak Isnawan. Jadi memang demikian Bapak Ibu sekalian, memang ada varian baru yang sebetulnya sudah ada di beberapa negara seperti India itu, hanya mungkin nanti semakin bisa berkembang lagi kalau tadi kita dengar dari Pak Danar karena beliau tadi kan meneliti pada corona yang ada di hewan yang kebetulan yang diteliti adalah ayam, dan ternyata sudah sangat ribuan tadi ribuan varian yang ada di situ. Bisa jadi nanti pada manusia pun mungkin bisa jadi berkembang juga seperti itu. Tetapi banyaknya berapa kan kita juga nggak tahu sesuai dengan kondisi kita masing-masing ini. Apakah kita benar-benar memang mematuhi atau tidak, begitu kan itu menjadi salah satu pengaruh saya rasa Bapak Ibu sekalian. Jadi mari karena kita sudah mengetahui bahwa kita menjadi salah satu agen yang bisa mensukseskan untuk supaya nggak terlalu banyak paparan lagi ya, semaksimal mungkin mari kita berusaha sesuai dengan resep yang diberikan oleh Pak Tawar tadi kita memaksimalkan untuk ikhtiar kita, karena ikhtiar itu kan tidak hanya sebetulnya untuk diri kita. Ketika kita menjaga diri kita berarti kita menjaga orang lain juga. Mungkin kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Mirwanto, apakah masih ada diskusi dari pertanyaan Bapak? Masih belum Bapak? Baik, terima kasih Pak Mirwanto. Jadi Pak Tawar, Pak Mirwanto ini beliau salah satu peserta pengajian setia juga. Beliau ada di Jakarta atau Tangerang ya Pak? Saya lupa di Bapak. Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu. Pasar Minggu, Jakarta. Beliau dari Pasar Minggu. Baik, semoga sehat-sehat selalu Pak Mirwanto dan sekeluarga. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin sebelum kita tutup pengajian, Pak Tawar ada closing statement dari Bapak. Monggo Bapak. Baik. Ya, Mbak Ratna. Kalau closing statement, saya kira kita kembalikan ke tadi ya, ke resep tadi bahwa kita doa, ikhtiar, dan tawakal tadi, dengan tambahannya mungkin himbauan dari pemerintah yang disampaikan saat ini bahwa kita semakin harus hati-hati, semakin harus prokes seperti disampaikan Pak Isnawan tadi. Saya kira ya itu memang perlu kita bagian dari ikhtiar kita, khususnya bagi kalau ada Bapak Ibu yang saat ini tetap sehat, tidak terkena COVID khususnya, tetap disyukuri dan tetap harus ikhtiar supaya tidak terkena. Ini imun diperkuat dan kemudian saran-saran semacam tadi untuk tidak berkumpul banyak orang, kemudian masker dan sebagainya itu ikuti saja, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Sahabat saya di kampung lagi senior kami mengatakan bahwa nggak usah jumowo gitu ya. Jumowo itu apa Pak Isnawan ya? Saya mengertikannya kadang-kadang kan ada makna sombong gitu. Sombong ya. Kemaki ya. Rasa jumowo gitu karena belum artinya ya itulah bahwa kita tetap perlu mendekatkan diri bahwa kita ini ada perintah untuk kita ke masjid, kita ikut pengajian dan sebagainya. Tapi tetap saat ini mungkin kondisi kita adalah kondisi ya sebutlah kondisi darurat, semuanya tetap harus ekstra hati-hati. Mungkin itu saja. Bukan berarti saya juga ngurung diri di kamar juga. Saya juga kadang-kadang sholat di masjid, kadang-kadang kalau pas situasi memang baik gitu. Juga saya sepedaan keluar, tetapi tetap berusaha untuk menjaga tadi ya. Jadi kalaupun sepedaan, ya saya tetap standby dengan masker gitu di ini. Walaupun mungkin nanti salah juga ya, masker buka tutup di dagu salah lagi ya Pak Isnawan ya. Tapi dalam keadaan bersepeda agak kenceng dan kondisi agak sepi, maka mungkin agak saya buka, kemudian nafas bebas. Tapi ketika kemudian berpapasan dengan banyak orang, mungkin masker saya tutup. Nah, seperti itu adalah bagian dari ikhtiar yang saya lakukan. Kemudian kalaupun saya ke masjid, memang saya masih menghindari forum-forum yang dimana kita kemudian berkumpul banyak orang dalam keadaan terbuka, meskipun itu di teras, di ruangan terbuka,
Karena ketika sholat sudah selesai, saya berusaha untuk ya sudah secukupnya saja, kemudian segera, bukan apa-apa, supaya saya segera bisa buka masker. Kalau saya sampai rumah, saya buka masker bebas. Gitu. Mungkin itu Mbak Ratna sekedar gitu ya untuk menguatkan kita bersama bahwa kita prinsipnya jangan sampai kita kemudian menjadi apa ya, menjadi stres gitu. Nggak usah lah gitu. Walaupun saya kadang-kadang juga stres gitu, tapi tetap kita turunkan. Tensi saya sering tinggi, detak jantung saya sering tinggi setelah COVID ini. Nggak tahu ini apakah itu fenomena semua pasien COVID atau gimana. Mungkin perlu info dari Pak Isnawan juga nih. Karena sebelumnya tuh relatif normal, tapi ini kok tinggi terus gitu. Memang gitu Pak Isnawan? Ya, itu Pak, itu. Karena emang ya masih belum normal berarti. Oh, iya. Lama tuh Pak Tawar, kira-kira nanti 6 bulan baru normal ya. Nah, saya udah 6 bulan lebih, heartbeat rate saya, detak jantung saya masih 90-an ini Pak. Ya, beda-beda, masing-masing orang beda. Oke. Tapi ya saya nikmati saja. Oh ya, alhamdulillah. tawakal. Ya pas dhuwur ya piye carane berusaha untuk menurunkan gitu, lihat yang hijau-hijau udah gitu aja. Donor darah nggak Mas Tawar? Saya pada 2,5 bulan setelah sembuh saya ke PMI Pak. Tapi ditolak, di PMI ditolak karena saya masih batuk, saya masih sesek gitu. Oh ya. Sehingga akhirnya lewat, sudah darah saya utuh ini. Sekarang kan nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tawar sudah menyampaikan closing statement tadi. Ada beberapa penguatan yang beliau sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang menjadi pengalaman beliau ketika menghadapi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah bahwa dalam setiap peristiwa hidup kita, apapun itu, kita tidak bisa menolak, karena ya memang sudah seharusnya seperti itu yang terjadi, karena kita juga nggak bisa menebak-nebak takdir apa, atau besok mau terjadi apa dengan kita, mau nggak mau kita harus menerima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ambil dari apa yang sudah Pak Tawar sampaikan adalah mari kita berusaha untuk selalu mengambil hikmah dari segala peristiwa hidup kita. Dengan begitu kita akan bisa untuk tetap mendapatkan sesuatu yang menjadi penguatan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga tadi perbanyak untuk doa, apapun itu, karena tempat bergantung paling bisa membuat kita nyaman dan aman adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga doa tadi diperkuat, kemudian ada ikhtiar, artinya kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, baik itu tadi kesembuhan, kemudian usaha-usaha yang lain yang terkait dengan bagaimana untuk supaya arahnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah tawakal. Ya sudah, kalau semua cara sudah dilakukan, maka serahkan saja pada yang Maha memberikan segala sesuatunya kepada kita. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk tema malam ini luar biasa, dan satu hal lagi mungkin jangan lupa bahagia nggih Bapak Ibu, karena segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita landasi dengan bahagia, insya Allah kembalinya juga menjadi sesuatu yang akan menjadi bukan hanya, kalau bahasanya Pak Isnawan itu imun ya Pak ya, jadi imunnya nggak hanya secara fisik tapi juga secara mental, imunnya adalah bahagia tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga malam ini menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan imun kita. Matur nuwun sangat Pak Tawar tadi di tengah-tengah kesibukan dan ya ini menyita sekali waktu Bapak, dan semoga capeknya Bapak malam ini, lelahnya Bapak ini menjadi lillah dan menjadi manfaat untuk kita semua, insya Allah nanti membahagiakan kita semua dan membahagiakan Pak Tawar juga. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada atur kata dari saya yang mungkin kurang berkenan, dan semoga besok malam kita masih bisa kembali dengan pengajian dari tema-tema yang lain. Besok malam itu jatahnya berarti tema hari Senin keagamaan ya, Pak Satria ya? Keagamaan dari Mas Andi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian acara malam ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nuwun Pak Tawar.
Ya. Pun semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Teman-teman lama saya banyak bergabung ini Mbak Ana. Oh iya, J. Monggo, Bapak. Reuni. Ada Pak Arif, Mas Bahagia itu Fajar. nggak dicari. Iya. Bahagia itu dibuat. Pak Danar, kalau nggih Pak Danar, Pak Permadi. Biasa nih Pak Permadi. Alhamdulillah, Pak. Stroke. Kasih Mbak Ratna. Sami-sami Bu Isya. Semangat Ibu, sehat selalu Bu Isya. Terima kasih. Covid. Wes dengan stroke saya semua. Ini bergabung juga teman saya ini Bu Nur Fatimah dari UNY ini Pak Isnawan. Oh ya. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum. NJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak reunian. Nah, ya, Pak Tawar reuni, saya juga reuni nih. Memperpanjang umur sama meluaskan rezeki. Betul. Amin. Amin ya rabbal alamin. J Pak Amin. Ampun, monggo nyuwun pamit daya. Matur nuwun Pak Assalamualaikum Pak Isnawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Tawar. Dan Pak Tawar, Assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tutup nggih untuk linknya. Insyaallah besok malam kita bertemu kembali. Matur nuwun pareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.